Musibah demi musibah terus melanda bumi. Banjir bandang, kekeringan ekstrim, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi. Di balik semua bencana ini, ada satu musuh besar yang tak kasat mata, yaitu perubahan iklim akibat emisi CO2. Sebagai generasi muda, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menyadari bahwa tindakan kita hari ini akan menentukan masa depan planet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rehani Sanatul Ulum dari SMA Terpadu Baitur Rahman Kabupaten Bandung sebagai peneliti dari penelitian yang berjudul Pengaruh Penambahan CO2 Hasil Sisa Pembakaran Terhadap Laju Pertumbuhan Tanaman Spirulina. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena adanya permasalahan besar yang sedang kita hadapi, yaitu pemanasan global. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya emisi CO2 di atmosfer. CO2 tidak hanya dihasilkan dari industri besar saja, tetapi CO2 juga dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia seperti memasak pada taraf rumah tangga. Solusi yang sering dipaparkan oleh para ahli tentang hal ini adalah dengan memanfaatkan fotosintesis tanaman yang membutuhkan CO2 sebagai bahan baku utama dalam prosesnya. Dengan mengerucutkan fokus peneliti pada permasalahan emisi CO2 pada taraf rumah tangga, maka peneliti memilih alga spirulina sebagai agen peminimalisirnya. Selain karena bentuknya yang kecil, spirulina juga mudah dibudidayakan dan efisien dalam menyerap CO2. Kemudian, rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah bagaimana perbandingan spirulina yang diberi CO2 dari hasil sisa pembakaran dengan spirulina yang hanya menyerap udara bebas. Juga bagaimana pengaruh penambahan CO2 pada pertumbuhan spirulina. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Penelitian dilakukan selama 9 hari kultur spirulina dengan dua perlakuan berbeda. Yang pertama adalah spirulina perlakuan, yaitu spirulina yang diberi CO2 tambahan. Dan yang kedua adalah spirulina kontrol, yaitu spirulina tanpa penambahan apapun. Selama 9 hari masa kultur spirulina diamati di bawah mikroskop dengan 3 kali pengulangan pengambilan sampel untuk melihat kepadatannya. Kepadatan itu akan dihitung sehingga didapatkan laju pertumbuhan tanaman spirulina. Data yang sudah didapat akan dianalisis dengan ANOVA. Dengan konklusi, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka penambahan CO2 berpengaruh pada pertumbuhan spirulina. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka penambahan CO2 tidak berpengaruh pada pertumbuhan spirulina. Penelitian ini dilakukan di Lab IPA SMA Terpadu Baitur Rahman, Kabupaten Bandung, pada tanggal 6-18 Mei 2024. Selanjutnya masuk ke prosedur penelitian. Yang pertama ada persiapan alat cooker hood. Pipa cooker hood direkatkan kembali dengan lem tembak untuk mencegah terjadinya kebocoran. Kemudian cooker hood disimpan dan dipasang tepat di atas kompor. Selanjutnya masuk ke tahap persiapan kultur spirulina. Pertama-tama 2 akuarium yang telah dibersihkan diisi dengan 5 liter air di masing-masing akuariumnya. Kemudian dituangkan nutrisi starter spirulina sebanyak 25 ml dan bibit spirulina sebanyak 30 ml pada masing-masing akuariumnya. Selanjutnya dipasang aerator untuk mencegah terjadinya penggumpalan spirulina dan lampu LED 3 watt untuk pencahayaan spirulina di malam hari. Selanjutnya, penambahan variabel dilakukan dengan pembakaran gas, yaitu merebus air selama 5 menit setiap pukul 17.00. Deskripsi umum sampel spirulina. Bisa dilihat pada gambar bahwa pada pengamatan hari keempat, spirulina perlakuan terlihat lebih memenuhi ruang antar sel dibanding spirulina kontrol. Dan pada hari ke-9, pengamatan spirulina perlakuan terlihat lebih hijau dibandingkan spirulina kontrol. Pengamatan bentuk pada mikroskop. Terlihat bahwa pada pengamatan hari kedua, spirulina perlakuan memiliki 3-4 filamen berbentuk spiral dalam satu tetes sampel dengan 7-15 unit. Dan pada spirulina kontrol, memiliki 1-2 unit spiral dengan 4-11 unit pada setiap filamennya. Dan inilah pengamatan bentuk pada mikroskop dengan video pada pengamatan hari ke-6. Kepadatan spirulina bisa dilihat pada grafik ini. Spirulina perlakuan dengan K+ memiliki grafik yang lebih tinggi dibandingkan spirulina kontrol. Dan dari situ juga didapatkan laju pertumbuhan spirulina dengan hasil yang sama, bahwa spirulina perlakuan memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan spirulina kontrol. Hal ini dapat terjadi karena CO2 merupakan bahan baku utama fotosintesis tanaman, sehingga dengan ditambahkannya CO2 pada proses pertumbuhannya, maka tumbuhan menghasilkan lebih banyak glukosa untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, data dianalisis dengan ANOVA dengan hasil bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, maka didapatkan kesimpulan bahwa penambahan CO2 pada pertumbuhan spirulina berpengaruh. Maka didapat kesimpulan bahwa penambahan CO2 berpengaruh pada laju pertumbuhan tanaman spirulina. Spirulina perlakuan memiliki laju lebih cepat, yaitu sebesar 484 sel per hari, dan spirulina kontrol memiliki laju sebesar 202 sel per hari. Solusi inovatif ditawarkan untuk mengatasi pemanasan global. Dengan menyalurkan CO2 langsung ke tanaman, kita tidak hanya mengurangi efek rumah kaca, tetapi kita juga meningkatkan pertumbuhan tanaman. Mungkin sekian dari saya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.